Jadi batu ini dinamakan batu lumpang dikarenakan batu ini bentuknya bulat dan lubang tengahnya, dan sini ada dua batu, dua besarnya kurang lebih dari 50 meter persegi ya Mbak Yo, dan lubangnya di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mbak Daul Official. Apa kabar kalian semua para subscriberku dimanapun kalian berada di seluruh Nusantara ini dan seluruh pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa dimanapun kalian berada, saya masih berada di seputar Malang, Jawa Timur. Saat ini berada di desa Ngelak, tepatnya berada di tengah hutan. Dan saya mendengar desas-desus tentang misteri apa yang ada di hutan Ngelak ini. Konon katanya bahwa di sini ada sebuah petilasan-petilasan yang namanya batu lumpang. Kita akan mencoba mereview tempat ini, mencari misteri apa yang terkandung di dalam batu lumpang ini. Dan memang letaknya ini di tengah hutan. Kita akan mencoba dengan pelan-pelan, walau dengan cahaya yang minim. Oke, ikuti perjalanan saya terus bersama Mbak Tur, karena Mbak Tur ini adalah selaku yang mengerti tentang seluk-beluk di batu lumpang ini. Konon katanya dulu memang sangat angker. Oke, ikuti saya terus. Dan jalan masuknya kurang lebih lebarnya cuma 2 meter persegi tepatnya. Dan kita bersama Mbak Tur ini mulai memasuki areanya. Oke. Dan jalannya berbatu, dan jalannya ini sebenarnya jalan ini tanah tapi berpasir, jadi seandainya hujan pun tidak licin. Oke. Dan samping kanan kiri ini adalah perkebunan, banyak kebun-kebun kopi. Jalannya masuk cuma 2 meter persegi. Itu tepat ada di bawah pohon pisang, itu ada sebuah penampakan. Coba kita fokuskan pelan-pelan. Wahai makhluk astral yang ada di sini, nampaklah, benturkan energimu, hadir. Coba kita dekati. Oke, kita mencari jalan lagi. Ayo Mbak. Dan ini saya masih bersama Mbah Tur. Dan jalannya kurang lebih jalan masuk 2 km. Coba kita akan masuk dulu terus. Dan ini masih di perkebunan. Dan pemirsa, kita masih mencari yang dinamakan batu lumpang, dan di sini saya sudah berada di pendoponya. Ini adalah sebuah pendoponya. Dan nanti saya akan matikan lampunya. Saya akan melakukan uji nyali di sini. Dan pendopo ini kurang lebih lebarnya dari 6 meter persegi. Sebuah pendapa yang biasanya kalau di bulan Suro ataupun malam-malam tertentu dibuat untuk ritual. Dan di sini, ini sudah di keramik, memang terawat juga. Dan tepatnya di depan pendopo ini kurang lebih dari 3 meter. Di sini ada pohon beringin besar. Beringin tua ini beringin ini sudah tua sekali. Tepatnya ada di depan pendopo. Tepat di atas itu ada sesosok perempuan yang sedang duduk berbaju putih.
kita fokuskan. Dan biasanya di sini memang dibuat ritual. Dan ini ada tempat-tempat bunga-bunga untuk ritual. Coba di bawah sini. Ini tempatnya bunga-bunga, bunga setaman, dan di sini juga ada tempat pembakaran menyan. Ini ada sebuah kendicok bakal juga, namun kecil. Kita akan mencari batunya. Oke, Mbah, ndi Mbah batu nih Mbah. Pak pemirsa, saya mau mencari batu yang konon katanya dinamakan batu lumpang yang ada di desa ini bersama Mbak Tur. Karena Mbak Tur yang tahu. Nanti karena tempatnya memang nggak terlalu terang, jadi kita cari pelan-pelan. Oke, ayo Mbak. Oke. Buat makhluk astral yang ada di sini, benturkan energimu, beri tanda apa kehadiranmu. Di sini saya sudah mendengarkan suara hewan-hewan malam. Saya sudah merasakan merinding. Oh, ini pemirsa, ini sudah ketemu. Dan inilah yang dinamakan batu lumpang. Di sini ada 2 batu. Jadi batu ini dinamakan batu lumpang dikarenakan batu ini bentuknya bulat dan lubang tengahnya. Dan di sini ada 2. Batu 2. Besarnya kurang lebih dari 50 meter persegi ya Mbak Yo. Dan lubangnya di tengah. Dan batu ini tidak pernah dipindah dari tempatnya sini. Ini batu ini ada sejak zaman dahulu kala, nggak tahu tahun berapa ditemukan, tahu-tahu sudah ada batu ini. Dan ini ada 2 batu di sini. Jadi 2 batu ini. Jadi lokasi yang mistis di sini, lebarnya kurang lebih dari 4 meter persegi. Cuma ada 2 batu yang dinamakan, yang disebut orang sini bahwa di sinilah tempat petilasan. Tepatnya ada di bawah pohon beringin besar ini, dan tepat di belakangnya batu ini ada sebuah pendopo yang lebarnya kurang lebih dari 6 meter persegi. Saya sudah merasakan merinding ini. Dan kita akan memfokuskan di sini. Dan batu ini memang sangat sakral sekali. Saya sudah merasakan aura-aura mistisnya. Dan batu ini setiap bulan Suro ataupun hari-hari tertentu dibuat ritual oleh warga setempat. Diyakini warga setempat bahwa di sini adalah tempatnya pedanyangan. Pedanyangan ya Pak Tur? Ya Pak. Mana gak usah merunu wis patenan ndale. Dan Mbak Tur akan mencoba melakukan berdoa di situ. Saya juga akan melakukan doa. Saya akan mencoba melakukan doa di sini juga. Dan yang dinamakan batu lumpang itu ini pemirsa. Jadi batu lumpang ini yang satu ada di depannya Mbak Tur ini, dan yang satunya ini. Dan saya sudah merasakan energi-energi dari aura-aura makhluk astral yang di sekitar sini. Saya akan menunggu nyoba nanti ada penampakan apa di kamera, nanti pemirsa yang tahu. Soalnya saya merasakan tepat ada di belakang sini. Di sini. Ini Kak, kira gede ya Pak Tur? Gede Pak banyak.
Coba kita akan dekati. Jadi ternyata ini yang membuat misteri batu lumpang ini. Dan ini jauh sekali dari pemukiman. Dan saya kalau melihat di situ ada sebuah sesosok, tepat ada di belakang pohon beringin. Memang letaknya tepat di tengah hutan sih. Jadi aura mistisnya terasa kental sekali. Ini adalah sebuah perkebunan milik warga setempat. Dan tepatnya di sini juga ada pohon besar. Pohon beringinnya sudah, cabangnya sudah kemana-mana. Jadi kalau diteliti batunya memang batu kuno sekali. Ini bukan milik warga sini, dulunya memang sudah ada sejak zaman dulu kala. Ada dua batu. Kalau dilihat dari samping berhadapan seperti, dan ini menurut narasumber yang semua, batu ini tidak bisa diangkat. Pernah di suatu ketika dipakai alat besar untuk mengangkat tapi nggak bisa. Jadi batu ini nggak sebesar apa sih, tingginya kurang lebih dari 40 cm, lebarnya 50 cm, 50 cm ya. Iya, cuma iki mistisnya kan nek kene, Pak. Lah ya nek kene cuma. Itu kalau diamati tepat di bawah pohon pisang, tepat di tengah-tengah lubang itu ada sebuah sosok penampakan. Itu kayaknya sih jenis pocongan. Coba kita fokuskan. Memang letaknya jauh dari jalan raya. Ada ya, Mbak Tur? Tok jalan raya ya? Iya, ada. Iya toh, 2 kilo lah. Lebarnya sekian. Iya, waktu ini waktu kuno loh, Pak Tur, zaman kerajaan nih. Apa suku ini yang cilik ya. Tahu di Jomo cari gak tahu kena ya. Saya di sini berdua sama Mbah Tur, karena Mbah Tur yang tahu letaknya lokasi di sini. Karena Mbah Tur walaupun bukan orang sini tapi dulunya sering melakukan ritual-ritual di tempat-tempat yang sakral dan mistis. Jadi tempatnya seperti ini. Coba kita kelilingi. Tetap masih kalau kita terus berkeliling. Ini adalah pohon beringin yang akarnya menjulang. Dan itu saya saat ini tepatnya ada di belakangnya pendopo ini. Dari pendopo ini kurang lebih 3 meter. Tuh. Oke. Dan ini yang dinamakan batu lumpang itu.
Apa ya Tun? Wis, Wes, baiklah pemirsa, malam ini saya sudah mereview tempat yang penuh dengan misteri, yaitu Batu Lumpang ini yang ada di belakang saya ini. Dan sekiranya penelusuran di malam hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Jika ada salah dan kata dan tokoh nama yang sama, saya Bagol Official bersama Mbah Tur mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jumpa lagi bersama saya Bagol Official di lain hari dan kesempatan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.